Membaca bersama di rumah bukan program besar, tapi ia lahir dari hati, dari kepedulian kecil yang ingin melihat anak-anak mencintai buku, dan keluarga menjadi bagian dari proses belajar itu. Saya juga belajar bahwa perubahan kebiasaan tidak bisa dipaksa, harus dijemput dengan cara yang lembut dan konsisten. Maka saya dan guru sepakat, setiap langkah sekecil apapun harus diapresiasi. Saya percaya budaya literasi terbaik itu lahir dari rumah. Ketika rumah menjadi tempat ternyaman untuk membaca, kebiasaan itu akan tumbuh tanpa disuruh. Perkenalkan, saya Dwi Karimegayanti, tenaga perpustakaan SD Negeri 17 Talang Ubi. Selama 6 tahun saya jadi tenaga perpustakaan. Bagi saya, perpustakaan itu adalah rumah kedua saya. Tugas saya bukan hanya memastikan buku rapi, terlabel, dan tersusun rapi di rak, tetapi memastikan perpustakaan hidup untuk menjadi tempat belajar bersama antara guru, siswa, dan juga keluarga. Karena literasi bukan hanya tanggung jawab sekolah, tetapi kebahagiaan kita bersama. Kalimat sederhana itu menyalakan ide besar. Saat seorang anak meminta membawa pulang buku, saya sadar membaca tak seharusnya berhenti di sekolah. Buku-buku ini seharusnya ikut pulang, membuka percakapan di rumah, dan menumbuhkan kedekatan anak dan orang tua. Bu, boleh nggak bukunya dibawa pulang? Kami memulai dari mendengarkan. Melalui survei sederhana, kami mengetahui hanya sebagian kecil keluarga yang rutin membaca bersama anak. Bukan karena tidak mau, tapi karena mereka tidak punya waktu atau bingung harus mulai dari mana. Dari sini saya paham, tantangan pustakawan bukan sekedar mengelola buku, tetapi mengelola kolaborasi antara sekolah dan rumah. Dari momen kecil itu lahirlah gagasan program membaca bersama di rumah. Program ini adalah wujud peran nyata tenaga perpustakaan sekolah dalam menjalankan salah satu kerangka pembelajaran mendalam, yaitu kemitraan pembelajaran bersama orang tua. Kami ingin menjembatani dunia belajar di sekolah dengan kehangatan di rumah, agar membaca tidak hanya menjadi rutinitas sekolah, tapi kebiasaan keluarga yang menyenangkan. Dulu ini buku perpase. Di sini ada logo A, B1, B2, B3, dan C. Kami pun mengadakan pertemuan kecil untuk berbagi cara sederhana membangun budaya membaca di rumah. Tidak pakai teori sulit, hanya cerita riang dan ajakan yang tulus. 10 menit cukup untuk menumbuhkan cinta membaca. Kami menyiapkan rak khusus agar anak bisa meminjam buku untuk dibaca di rumah. 1 minggu sekali bagi yang rajin, 1 bulan sekali bagi yang baru memulai. Di rumah, orang tua mendampingi anaknya membaca, lalu berbagi cerita ke grup kelas. Dari foto dan pesan yang dikirim, terlihat wajah-wajah bahagia. Buku akhirnya menentukan rumahnya. Asik saatnya liburan. Aku dan ayah jalan-jalan sambil bermain teka-teki. Berjaring bukan nelayan. Berbenang bukan layang-layang. Apa itu, A? Laba-laba. Ye, benar. Kadi mau pindah rumah, nak. Ini lihat mobilnya sudah berjalan, mau pindah kemana ya Diba dia? Kita baca lagi, nak ya. Rumah baru di kota baru, kata ibunya, naik kota Pariaman namanya, kata si kata si Ale. Diba lihat nggak, Ale ini membawa apa, nak, ini, nak? Keluarganya ini bawa apa aja, nak, mau pindahan ini? Nah, ini di akuarium ada ikan. Ada berapa jumlah akuariumnya? Coba hitung. 1, 2, 3. Ada 4. Terus setiap hari aku diberi makan. Makanannya apa? Makan ikan cipi. Makanan Ikan pelet. Barang-barangnya seperti apa ini, nak? Ada apa aja? Ada loker. Ada koper sayang. Ini namanya koper. Yang ini apa, nak?
Lemari. Nih mereka sudah bawa-bawa barang. Rupanya ada apa lagi di sini sayang? Kucing. Oh, ada kucing, si Meong. Lihat katanya nih. Dalam 3 bulan, hasilnya mulai terlihat. Lebih dari 80% keluarga aktif membaca bersama anak. Orang tua merasa lebih dekat. Anak-anak lebih percaya diri. Buku tak lagi berdebu di rak, tapi hidup di tangan keluarga. Suatu hari dia makan eukaliptus. Ketika dia ingin tidur, dia tidak bisa. Dia coba putar badan ke kanan, ke kiri, tapi tak bisa. Saya senang membaca dengan ibu sambil kalau tikus sakit gigi. Tikus sakit gigi, donat tidak dicicipi. Kalau tikus sakit gigi, wadah kotor tidak dijilati. Tentang apa kita Desi ya? Ale pindah rumah. Al pindah rumah. Aha, aku tahu ada buku rahasiaku. Nomor 1, menghitung daun. 1, 2, 3. Berapa tadi? Pesta tabu. Oh, pesta tabu namanya, berarti lihat-lihat ada pesta tabu ya? Kadang saya duduk sendiri setelah semua anak pulang. Rak terlihat kosong, tapi hati saya penuh. Saya tahu buku-buku itu sedang dibacakan di rumah. Dengan suara lembut seorang ibu atau tawa kecil seorang anak. Dari situ saya belajar. Perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil. 1 anak, 1 keluarga, 1 buku. Ibu, boleh nggak ganti buku buat dibaca di rumah sama mama? Boleh. Saya meminjam buku dari Ibu Dwi. Saya membawa buku itu dari sekolah sampai rumah. Di rumah, saya dengan ibu membaca buku itu. Seru sekali. Saya sebagai orang tua senang sekali karena ini melatih anak saya biar bisa membaca, memahami, dan mengerti apa yang ada di dalam isi buku ini. Memotivasi saya sebagai orang tua untuk menyediakan buku bacaan di rumah lebih banyak lagi. Saya selaku orang tua berterima kasih dengan adanya program membaca di rumah. Anak saya lebih giat dan lebih bersemangat lagi ingin belajar membaca. Karena dengan adanya program ini untuk melatih anak saya Adiba biar semakin semangat dalam belajar membaca dan biar dia semakin rasa ingin tahunya semakin besar. Saya gak sabar lagi meminjam buku. 1 minggu 1 kali.